Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang beberapa konfigurasi dasar router dan switch Cisco. Nah, saya akan mengkonfigurasikan switch Cisco menggunakan Cisco Packet Tracer. Insya Allah di sini semuanya udah pada tahu Cisco Packet Tracer. Nah, di sini udah ada satu switch. Kita bisa masuk ke mode ke menu klien, menu CLI, menu CLI. Di menu CLI ini kita bisa mengkonfigurasi apa yang ingin kita konfigurasikan. Nah, di sini dari CLI-nya. Sebelumnya di sini di switch Cisco dan router mempunyai mode-mode di mana mode itu adalah tempat untuk mengkonfigurasi atau hanya bisa memverifikasi konfigurasi yang sudah kita lakukan. Yaitu namanya yang pertama adalah user mode. User mode ini jika kita masuk terus enter, kita masuk ke user mode yang tempatnya hanya bisa memverifikasi beberapa konfigurasi yang telah kita lakukan. Bisa dilihat di sini di tanda tanya aja langsung keluar. Di sini ada beberapa show yang bisa kita lihat, yang konfigurasi yang telah kita lakukan. Setelah di user mode, kita masuk ke privilege mode, yaitu mode yang lebih advance setelah user mode. Caranya gimana? Caranya kita langsung konfigurasikan enable. Nah, tandanya tadi kan beda. Kalau di user mode tandanya switch, terus ada tutup kurung tapi yang lancip. Ya, tanda kalau di matematika ini namanya tanda lebih dari. Nah, kalau di privilege mode itu switch, terus yang tanda tadi yang di user mode diganti pakai tanda pagar. Di sini kita bisa memverifikasi konfigurasi yang telah kita lakukan. Setelah itu, buat tahu, untuk mencari tahu lebih banyak lagi, kita bisa tanda tanya. Nah, perbandingannya banyak kan. Di sini cuma bisa connect sampai traceroute. Nah, di sini bisa lebih dari itu. Kemudian kita masuk ke global config. Global config itu adalah tempat di mana kita bisa mengkonfigurasi apa aja yang mau kita konfigurasi di switch atau di routernya. Nah, cara masuknya gimana? Cara masuknya kita tinggal konfigur terminal, konfigurasi terminal. Konfigur terminal. Konfigur terminal. Nah, masuk. Di konfigur terminal kita bisa melakukan banyak konfigurasi. Nah, sebenarnya user mode itu simpel, asal kita tahu. Nah, di sini saya akan
langsung aja kita konfigurasi yang lain ya, yang dasar-dasar dulu. Contoh yang pertama yaitu kita akan mengganti nama switch kita. Namanya hanya di CLI. Kalau yang di device ntar tinggal dibelin atau tinggal diganti di sininya. Di apa namanya? Di gambarnya. Nah, di situ bisa diganti. Caranya di CLI-nya kita bisa konfigurasi hostname lalu nama switch yang akan kita beri nama hostname terus misalkan kasih router kantor. Nah, kalau misalkan kita mau pakai 3 kata itu nggak bisa pakai spasi, nggak bisa router spasi kantor, nggak bisa. Cara nyambungnya gimana? Cara nyambungnya tinggal dikasih strip atau underscore, bebas. Namanya router kantor. Router. Ini switch ya. Nanti dulu. Namanya switch kantor. Switch kantor. Switch kantor. Nah. Terus konfigurasi yang kalau misalkan kita udah selesai konfigurasi ini. Nah, kita itu bisa harus simpan konfigurasinya. Kalau misalkan kita baru konfigurasi, misalkan konfigurasi apa, bikin VLAN atau ngasih IP itu konfigurasinya masih di RAM. Tahu kan RAM? Kalau misalkan di laptop sama di HP. Nah, kita pindahin konfigurasi yang ada di RAM yang tadi kita udah konfigurasi itu ke NVRAM. Caranya tinggal copy run start. Nah, copy run start ini konfigurasikan copy run start ini sebenarnya itu ada di private mode. Tapi caranya gimana biar bisa di global config? Caranya tinggal ditambahin do copy run start. Nah, destination file name di startup config. Oke, selesai. Lalu konfigurasi selanjutnya saya akan mengkonfigurasi password. Buat apa? Ya buat aman routernya. Konfigurasi password di Cisco itu password ada dua cara. Ada dua macam. Ada dua macam. Yaitu enable secret dan enable password. Bedanya apa sih? Kalau enable secret itu password yang kita setting akan dienkripsi. Nah, jadi lebih aman. Kalau enable password itu passwordnya jadi tulisan gitu. Jadi kalau di verifikasi jadi kelihatan. Jadi di suara itu kelihatan passwordnya. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal konfigurasi enable password atau enable secret. Enable password. Nah, misalkan kita ngasih nama Ibrahim Fauza. Nah, terus kita coba lagi enable secret.
secret. Namanya Fauza Ibrahim. Nah, oke. Buat tahu gimana caranya, tuh tinggal di Showrun aja. Showrun. Nah, di sini kita bisa membuktikan amannya, lebih aman mana, enable password atau enable secret. Nah, ini dia nih. Lihat. Kalau di enable password, nama yang Ibrahim Fauza itu kelihatan. Sedangkan kalau di enable secret, ntar passwordnya jadi gini. Nah, jadi terenkripsi, jadi nggak jelas. Oke, sampai situ aja ya. Gampang kan? Nah, kalau udah sampai sini aja, saya ucapkan terima kasih buat nonton. Kalau videonya bermanfaat, alhamdulillah. Semoga bisa menambah pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.